Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah yang diungkapkan oleh seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan rasa syukurnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan jemaah kalian, lebih khususnya tulabul ilmi, yaitu terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti anta'mala bi ta'atillah ala nuri Allah tarbi thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhaf iqaballah. Takwa dalam arti engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dilandasi dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Engkau meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala didasari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena takut azabnya. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia, khatib hanya mengajak pada jamaah sekalian untuk kita memurojaah kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh ulama besar kita. Lebih khususnya, kami mengajak kepada para penuntut ilmu agama untuk kita mengulangi kembali pelajaran yang sudah kita ambil dari ustaz-ustaz kita dan perkataan para ulama, yaitu berkaitan sebuah ayat di dalam surah Al-Fatihah yang dimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bagaimana agungnya surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan awal surah rahmah wa awsatuha hidayah wa akhiruha nikmah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan awal surat Al-Fatihah mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan surat Al-Fatihah mengandung hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Fatihah ditutup dengan yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kita ingin bahas, yang kita ingin ulang, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau mengatakan wal qiyamu bi ibadatillah wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyah wan najati min jami'i syurur. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan maka sesungguhnya inilah jalan untuk meraih kebahagiaan yang abadi dan terhindar dari segala malapetaka. Fala sabilun ila najati illa biqiyami bihima. Tidak ada jalan lain untuk meraih kebahagiaan yang hakiki melainkan seseorang harus benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan apa yang kita inginkan? Apakah kebahagiaan dunia yang hanya menjamin keluarga kita, atau hanya sekadar rezeki, ataukah kebahagiaan yang dimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ketahui bahwasanya setiap kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba dan setiap kebaikan yang terjadi di muka bumi ini itu disebabkan karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Man tadabbara ahwal al-ardi wajada kulla salahin fasabatuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang memperhatikan keadaan muka bumi ini, keadaan dunia ini, maka setiap kebaikan yang terjadi di muka bumi ini itu disebabkan karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata beliau, dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syarrin fil 'alam wa middatin wa mala'in wa tasridil 'adui wa ghairi dzalika fa sababuhu mukhalafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila dzillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, setiap kejelekan yang terjadi di muka bumi ini, setiap fitnah, ujian, azab dikuasinya kaum muslimin oleh musuh-musuh mereka, itu disebabkan karena mereka tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih naik lagi, mereka mencari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat sesuatu yang tak pernah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan jalan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan bahagia. Orang-orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut dengan dunianya. Dia tidak takut dengan celaan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wal ikhlasu wa tauhidu syajaratun fil qalbi wa furu'al a'mal wa thimaru tibul hayati fid dunya wa na'imun fil akhirah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid beliau mengatakan, at-tauhid wa syirk atau al-ikhlas wa tauhid. Tauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala syajaratun fil qalbi, pohon di dalam hati seseorang mukmin. Furu'al a'mal, cabangnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya adalah keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thimaruha, dan buah yang akan didapatkan pada orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tibul hayati di dunia wa na'imun fil akhirah, yaitu kehidupan yang baik, ketenangan dalam hidup. Dia tidak takut dengan kehidupan dunia, dia tidak takut dengan kehidupan manusia, dan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wasyirk wal kadhib wal riyah, kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, wal kadhib, dan kedustaan. Kedustaan apalagi yang kita lakukan di saat kita sibuk dengan dunia kita, waria, dan ria apa yang lagi kita lakukan di saat kita beramal karena manusia, kita meninggalkan amal karena takut manusia. Di saat kita ramai dengan manusia, semangat kita beramal, tapi di saat kita sendiri, kita sedikit ibadah kita. Di saat kita dipuji, bertambah amal kita. Di saat kita dicela, berkurang amal ibadah kita. Maka siap apa yang didapatkan oleh orang-orang seperti itu. Beliau mengatakan, al-khawf, ketakutan, wal-ham, kegelisahan, wal-gham, kegundahan, wa-dhayyiq as-sadr, dan kesempitan hati, wa-dhulmatal qalb, wa-dhulmatal qalbi, dan kegelapan hati, wa-'adzabul akhirah, wa-'adzabul muqim fil akhirah, dan ada yang sangat pedih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, khususnya tulabul ilm, ikhlaskan yang Anda di dalam menuntut ilmu agama. Ustaz Mufti Ali hafizahullah taala selalu menasihatkan kepada kami, wahai tulabul ilm, wahai para penuntut ilmu agama, ikhlaskan yang Anda dalam menuntut ilmu agama. Kalau bisa, kata beliau, setiap huruf yang Anda pelajari, setiap huruf yang Allah hafal, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya keikhlasan seseorang akan kelihatan setelah dia meninggalkan pondoknya. Kesuksesan seseorang akan kelihatan bagaimana dia ikhlasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, bisa jadi setiap keletihan, setiap futur yang kita rasakan, setiap kesombongan yang kita miliki, itu disebabkan karena tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang. Keikhlasan kita kurang. Bisa jadi istri tidak taat kepada suaminya atau sebaliknya.
seorang murid tidak paham terhadap ilmunya, atau seorang murid tidak bisa mengamalkan atau menjadi contoh bagi muridnya, itu dikarenakan ketidakikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, "Fal amalu bi ghairi niyatin ana." Amalan tanpa niat pasti akan berat. Wan niyatu min ghairi ikhlasin riya, dan niat apabila tidak diiringi dengan keikhlasan maka pasti ujung-ujungnya akan riya. Wal ikhlasu min ghairi tahqiqin hawa, dan ikhlas apabila tidak dijaga, apabila tidak dibuktikan, maka semuanya akan sia-sia. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami bawakan mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan, tetapi kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Kemudian Syekh Abdullah bin As-Sa'di melanjutkan penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan, wa inna ma takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah maqsudan biha Allah. Dan ibadah dikatakan ibadah apabila memenuhi dua syarat, yaitu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami, tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, artinya ibadah itu milik Allah, maka beribadahlah sesuai dengan contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan perasaan, bukan dengan akal pikiran manusia, bukan dengan hawa nafsu, tetapi sesuai dengan contoh dari Allah dan Rasulnya. Imam Barbahari rahimahullah taala dalam kitabnya Syarh Sunnah beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min kibrillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha 'ala kulli rijal wa ra'ihim wa innama 'ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih fala tattabi syai'an bihawaka." Imam Barbahari rahimahullah taala mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, anna ad-din innama jaa'a min kibrillahi tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya agama ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha 'ala kulli rijal. Agama ini bukan didasari dengan akal pikiran manusia. Wa inna ma 'ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih. Tapi ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi syai'an bihawaka, maka jangan sekali-kali kalian mengikuti agama ini dengan hawa nafsu kalian. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Amantu billah wa bima ja'alillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'al rasulillah ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan kaum muslimin di bulan-bulan ini, mereka berusaha menampakkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kecintaan bukan diukur dengan merayakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kecintaan itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Seorang penyair mengatakan, "In kana hubbuka shadiqan la aqatahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Andaikan cintamu benar, andaikan kalian benar-benar cinta kepadanya, maka niscaya engkau akan mentaatinya, karena sesungguhnya orang-orang yang jatuh cinta akan mentaati orang yang dicintainya. Oleh karena itu, patokan agar cinta kita benar-benar sesuai dengan Rasulullah SAW adalah kita mengikuti bagaimana cara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW, karena mereka sudah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari contoh, maka contohilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi ummati quluban. Sesungguhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus hatinya. Wa aqalluha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallupan, paling sedikit bebannya. Wa aqwa hadiyan, dan paling pertama mendapatkan petunjuk. Wa ahsanu halan, yang paling bagus urusannya, paling bagus keadaannya. Fa'rifu fadlahum wa tabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala hudan mustaqim. Maka kenalilah keutamaan sahabat, maka ikutilah jalan-jalan mereka, karena sesungguhnya sahabat itu adalah berada di dalam petunjuk yang sangat benar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di melanjutkan, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah dan minta tolong. Beliau mengatakan lihtiyajil 'abdi bi jami'i ibadatihi ila isti'anah. Sesungguhnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah dan minta tolong? Karena sesungguhnya seorang hamba butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ya'nihillah, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, walam lam yahsul ala ma yuridu min fi'il awamir wa nawahi, maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin berusaha untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keyakinan seorang mukmin. Jangan pernah bangga ketika Anda bisa salat berjamaah. Jangan pernah Anda tatkala Anda bisa menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu karena kemampuan Anda, tidak. Itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dipahami, seseorang tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melainkan dia harus benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berusaha memaksimalkan mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita para jamaah, tugas kita thalabul ilm adalah memaksimalkan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salim bin Abdullah ketika menasihati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala beliau mengatakan, "I'lam anna awnallahi lahu lil 'abdi ala qadri dunya." Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu tergantung dengan niatnya. Faman tammat niyatuhu tammat awnallahi lahu. Barang siapa yang sempurna keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man naqasa, dan barang siapa yang berkurang keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurang pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. In tansurullah yansurkum, tolonglah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala mengatakan, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin min al-'ibad nikmatan akbar min arafahu la ilaha illallah." Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Bahkan Ibnu Abil Iz dalam kitabnya Syarh Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan, "Ma'rifatul 'abdi dzalik." Seseorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kebutuhannya terhadap apapun. Li'annahu la hayatun lil qulub wa la na'imun wa la tumaninatun illa bi anta rabbaha wa ma'budaha. Karena hati ini tidak akan bisa tenang, hati ini tidak bisa akan hidup, hati ini tidak bisa merasakan kebahagiaan sampai hati ini benar-benar memahami siapa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tulabul ilm dan jemaah sekalian, mari kita koreksi niat kita. Sejauh mana penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beramal sesungguhnya, yang benar-benar mengamalkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian kecintaan kita adalah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar. Aqimis shalah.